Selanjutnya, malah sama-sama kita dengarkan paham-paham ilmu. Ya, baik tempat yang masih kosong diisi dulu. Ya, HP-nya dimatikan terlebih dahulu. Kita buka telinga kita, mata hati kita untuk mendengarkan paham-paham ilmu. Ya, kurang lebih 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan kita akan menjalankan bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan? Nanti guru kita akan membahasnya. Ya, tolong apabila guru kita menyampaikan ilmu, tolong sejenak kita mendengarkan, HP-nya dinonaktifkan. Kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Dairabi, kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma akhridna min dulmatil wahmi, amin. Wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah, para guru-guru yang hadir, siswa-siswi SMK Media Teknologi, wabil khusus salam hormat ta'zim kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Ahmad Dahlan dan Bunda Hajah Aminah beserta seluruh keluarga besar. Al-Mukarram Abi Nurdin Budianto beserta seluruh keluarga besar. Guru-guru yang hadir, Kepala Sekolah SMK Metek Bapak Tajamur Dani, juga ada Bapak Haryanto, ada Bapak Muslim, Bapak Faisal, Bapak Saifuddin, beserta seluruh guru-guru yang lainnya dan seluruh siswa-siswi yang hadir. Semoga yang ada tempat ini dunia akhirat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita dalam sehat wal afiyah. Semoga yang hadir, yang orang tuanya meninggal dunia, Allah angkat derajatnya dalam barzahnya. Guru-guru kita, orang tua kita masih hidup, Allah berikan panjang umur, sehat, afiat. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di pengajian. Semoga perkumpulan kita hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita sudah melaksanakan salat duha. Kita tadi juga membaca Yasin, membaca dzikir Maulid dan beberapa salawat. Mudah-mudahan yang kita baca Allah jadikan amal soleh buat kita yang hadir, dan pahalanya yang banyak Allah berikan buat ahli kubur kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sesuai doanya Nabi, wa balighna Ramadan. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, insyaallah.
نستبح دي سدا بني تعليم وتعلم وإبادة استفادة استقامة مثل ما نجم السلام والعدد والمشايخ وبون صالح ونسوسون مثل ما نجم مروي سوالي بن الرحمن بعمل سجاب سيدي أحمد بن سجاب سيدي محمد بن أولي بن عباس مالكي ومثل ما نجم الشيخ مولدي وتعلم اليتيم أجمعين أن الله تعالى يدخلون يتنا في نيته معاملنا في عمله مقاصدنا بمقاصدهم وأدبنا بأدبهم وأخلاقنا في أخلاقهم وظلمنا فلو نهدي ثواب إليهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين إلى رجمع القبور من حضر في هذا المكان أن الله تعالى يجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada sesi tanya jawab, boleh disiapin pertanyaannya ya. Nanti insya Allah kita selesai jam 10 pada jam ya, jam 10 selesai. Lewat dikit ya, jam 1 lah. Hadirul hadirat rahimakumullah, kita membahas tentang Ramadan. Orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan itu adalah orang-orang pilihan Allah. Di dalam kitab namanya kitab Fawaidul Mukhtarah. Ada satu cerita Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke surga orang Majusi. Orang Majusi masuk surga. Majusi itu penyembah api. Kalau sekarang insya Allah nggak ada penyembah api, yang ada penyembah HP. Penyembah HP. Jadi sujudnya HP. Apa buktinya HP-nya? Kalau sholat ditaruh bawah deh. Berarti dia sujudnya menyembah HP. Ini ada orang Majusi masuk HP. Masuk surga. Ini kalau belum sarapan begini nih, ngomong rada error ya. Kalau udah kenyang nggak begini ya. Si Majusi masuk surga pada satu waktu, sebabnya cuman dia itu punya kebiasaan. Kalau Ramadan itu dia punya semasa hidupnya. Kalau Ramadan itu dia menerapkan kepada keluarganya menghormati orang Islam yang sedang berpuasa. Pada suatu waktu nih si Majusi ini ngelihat anaknya lagi makan di hadapan orang Islam lagi puasa. Akhirnya diomelin si anaknya. Diomelin lima la hafidna hurmat Ramadana. Ya. Kenapa kamu enggak menghormati bulan Ramadan? Orang Islam lagi pada puasa, ente enak-enak makan. Akhirnya diomelin tuh anak karena dia cinta menghormati bulan Ramadan. Akhirnya dia meninggal, dimimpikan oleh orang alim di yang satu tempat sama dia, enggak tahunya dia ada di gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si alim ini, orang alim ini nanya, "Hal anta majusiyun?" Ente kan majusi, kenapa masuk surga? Kata si Majusi, ya, lamma qarubat wafati, ketika aku mau wafat, wafaqani Allah taala li Islam. Allah berikan aku taufik hidayah buat mengucap syahadat masuk Islam. Kok bisa kata orang? Iya, lihtirami syahra Ramadan, karena ihtiramnya aku, hormatnya aku, ta'zimnya aku kepada bulan Ramadan. Ya, orang Majusi aja dimuliain sama Allah, apalagi orang Islam kayak kita, beriman umat Nabi Muhammad, insyaallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sejarah Ramadan ya. Ramadan itu mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban tanggal 10 Sya'ban. Jadi tanggal 10 Sya'ban 2 Hijriyah itu diwajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya orang Islam puasa apa ya? Puasanya cuma satu, puasa Asyura 10 Muharram doang. Tapi tanggal 10 Sya'ban 2 Hijriyah itu mulai diwajibkan puasa Ramadan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dinamakan bulan Ramadan itu, kata Habib Zain bin Smith, kata beliau,
Wasumya Ramadan dan dinamakan bulan Ramadan itu qila. Ada riwayat li'annahu indama wadu'al arabu asma' asyuhur. Ketika orang Arab menentukan nama-nama bulan dari 12 bulan yang ada itu, wa faqa hadda syahru syiddatul har. Bertepatan pas bulan Ramadan ini panas banget. Panas banget Joje. Makanya Ramadan itu puncaknya musim panas di Arab Saudi itu Ramadan. Karena emang diambil dari kata Ramadan. Maka Ramadan itu diambil dari kata Ramadan, artinya secara iklim emang cuacanya panas. Ramadan itu panasnya bisa sampai 48 derajat. Di Indonesia 34, 35 udah top. Udah paling panas tuh bisa buat jemur opak lah gitu ya. Gitu ya. Saya pernah ngalamin di akhir Sya'ban mau Ramadan itu ngalamin sampai 45, 46 derajat. Itu kira kita kalau pakai sendal jepit itu apa lengket kayaknya. Saking panasnya. Jadi Ramadan itu dia menentukannya orang Arab karena waktu itu musim panas, gitu ya, musim panas. Jadi puncak musim panas di Saudi itu bulan Ramadan, gitu ya. Itu panas luar biasa. Tapi Allah subhanallah ya, orang haji, orang umrah itu panasnya Makkah Madinah itu enggak membakar, enggak kayak di negeri lain gitu ya. Tapi kalau di Makkah Madinah itu panasnya, lihat ya, orang pulang haji pulang umrah itu enggak sampai gosong-gosong banget mukanya gitu ya. Panasnya itu enggak bikin hitam, makanya salah satu julukan Rasulullah kepada salah satu istrinya itu Siti Aisyah Humairah. Humairah itu artinya wanita yang pipinya kemerah-merahan, karena panasnya Saudi itu bisa bikin kulit itu merah jambu gitu, kayak pengantin baru gitu ya, merah jambu mukanya gitu ya. Itu panasnya Saudi. Kalau Saudi ente panas, jadi insya Allah mudah-mudahan yang hadir bisa pergi haji, pergi umrah. Amin. Tapi pergi haji, pergi umrah nggak usah khawatir takut hitam. Panasnya Saudi nggak bikin legam, nggak bikin kita hitam. Kalau Citayam saya nggak jamin ya. Ente di Saudi berjemur warnanya merah jambu. Tapi kalau di Citayam sekitar ente berjemur, wah insya Allah, insya Allah habis berjemur kulitnya langsung berubah biru dongker. Berkaitan sama Ramadan, ini sejarah kita penting juga. Kejadian-kejadian di bulan Ramadan itu banyak. Satu, Badar Kubro. Badar Kubro itu terjadi di bulan Ramadan. Badar Kubro itu terjadi tanggal 2 Hijriah, bulan Ramadan. Di situ juga tewasnya di Badar Kubro itu tewasnya musuh Islam, Abu Jahal. Abu Jahal itu matinya di Badar Kubro, terjadi di bulan Ramadan tanggal 2 Hijriah. Di bulan Ramadan juga terjadi juga Fathul Makkah. Rasulullah kembali dari Madinah ke Mekah mendudukan kota Mekah gitu ya. Terusnya terjadi juga pengislamannya negeri Yaman. Juga terjadi juga masuknya Islam ke Andalusia, sekarang jadi Spanyol, di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad gitu ya. Banyak sejarah terjadi di bulan Ramadan. Jadi salah satunya tadi yang saya sebutin pertama tuh. Jadi Badar Kubro itu terjadi bulan Ramadan. Bayangin sekarang anak-anak metek misalkan ya, nggak kuat puasa itu kebangetan banget. Sahabat-sahabat Nabi itu puasa perang, tetap puasa. Perang di Mekah panas, tetap puasa. Ini kita masih adem aja batalin puasa ya. Kebangetan. Di Citayam tuh adem. Ayam itu Citayam, ayam adem gitu ya. Jadi kebangetan kalau kita nggak puasa. Sahabat Nabi aja pada puasa dalam keadaan perang gitu ya. Terus berkaitan sama puasa, nanti insya Allah kita ada sesi tanya jawab. Siapa yang pertanyaannya? Anda di sini bahas cuman 2. Yang pertama rukun puasa. Rukun puasa ya. Rukun puasa itu cuman ada 2. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama rukun puasa itu niat. Ada 3 perbedaan puasa wajib sama puasa sunnah dalam niat. Yang pertama, kalau puasa wajib
niatnya itu dari mulai maghrib. Jadi kalau bulan Ramadan besok, maghrib itu setelah maghrib kita udah boleh niat. Sampai kapan puasa wajib? Sampai subuh. Sampai kapan? Sampai subuh. Atau pada sodik sampai subuh. Gitu ya, ingetin nih. Maghrib, ingetin. Ada 3 perbedaan niat puasa wajib sama puasa sunnah. Puasa wajib tadi maghrib sampai subuh. Setelah maghrib, setelah subuh nggak sah niatnya. Walau karena syahwan, biarpun lupa. Makanya hati nih anak metik ya. Biasanya maaf, yang nggak niat itu yang nggak terawih berjamaah biasanya. Benar nggak? Nggak terawih nongkrong di wedangnya, sendirian dirongoin lagi, dilalerin, masya Allah ya. Ya, biasanya nggak terawih itu rentan lupa sama niat. Kalau terawih kita biasa ada niat bareng ya, biasanya, gitu ya. Jadi niatnya itu wajib tabitu niat, menginapkan niat. Dari kapan? Dari maghrib sampai subuh. Kata Imam Syafi'i, nggak sah hukumnya niat puasa wajib setelah subuh walau karena syahwan, walaupun dia lupa. Termasuk ketiduran. Mau terawih dia kekenyangan, rebahan di kita, tidur kecil. Nggak tahu bukan kecil, gede nggak tuhnya tidurnya. Bangun setengah 6 pagi, bangun setengah 6 pagi, bukan masalah dia nggak sahur, dia nggak sahur, nggak sholat. Yang paling parah dia nggak niat. Kalau sholat mungkin bisa dikodok, tapi kalau niat nggak sah. Kalau udah lewat subuh nggak sah walau karena syahwat. Makanya solusi gimana? Solusinya dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu niat tetap 1 hari 1 niat. Nggak boleh hukumnya niat selama 1 bulan. Tapi ulama Syafi'iyah menganjurkan boleh kita merapel. Menggabung niat selama 1 bulan, taklid ikut kepada Imam Malik di awal malam pertama tuh. Makanya kalau di Al-Mawanah ini biasanya saya bimbing, kita niat selama 1 bulan. Si niat puasa selama 1 bulan, fardu karena Allah Ta'ala. Ikut kepada pendapatnya Imam Malik yang membolehkan niat selama 1 bulan. Tapi besoknya kita tetap niat. Jadi anak-anak metek besok malam pertama niat, saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan. Gitu, selama 1 bulan, tapi besoknya tetap niat ente niat, besoknya niat. Terus hikmahnya apa kita puasa selama niat puasa 1 bulan? Nanti kalau suatu saat kita lupa, ketambel sama niat yang 1 bulan. Sebab orang suka ada lupanya. Apalagi kalau lagi nggak punya duit, lupa mulu ya. Gitu ya. Jadi niat puasa wajib dari maghrib sampai kapan tadi? Sampai subuh tuh. Wajib tabit niat, menginapkan niat itu wajib dari setelah maghrib sebelum subuh tuh ya. Kalau puasa sunnah itu dari maghrib. Sini ada yang rajin puasa Senin Kamis gak? Ada? Enggak ada? Ada nih kayaknya tampang-tampang rajin puasa anak metek, amin. Kelihatan mukanya kering banget kayaknya. Biarin muka kering asal jangan dompet yang kering ya. Kalau puasa sunnah itu dari maghrib sampai kapan? Sampai duhur. Jadi kalau puasa wajib dari maghrib sampai subuh. Kalau puasa sunnah dari maghrib sampai duhur, qobla zawal. Waktu duhur lah. Dalilnya hadis Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau dari mana-mana Rasul nanya kepada istrinya, ya wahai istriku, masak apa hari ini? Hari ini nggak ada yang dimasak ya Rasul. Akhirnya Pak Idan asumu kalau gitu saya puasa. Kata sahabat, dan aku melihat itu waktu duha, kayak jam-jam segini nih. Makanya boleh niat puasa sunnah, kata ulama fikih, boleh niat puasa sunnah setelah subuh sebelum duhur. Dalilnya tadi itu hadis Nabi. Nabi itu kalau dari mana-mana, kalau istrinya nggak masak, beliau puasa insya Allah. Ente ada nggak di sini yang maknya nggak masak, orang tua mah, bu masak kak? Nggak, kalau gitu saya puasa. Ada nggak? Ada nggak di sini? Hah? Ada nggak? Hah? Ada di sini. Mah, masak apa mah? Nggak masak. Kalau gitu saya puasa. Ada nggak di sini? Hah? Yang ada ngomel. Yang kedua, kalau puasa sunnah itu
boleh satu hari, puasa wajib dulu ya. Puasa wajib satu hari satu niat. Contoh, saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa qada, saya niat puasa Ramadan. Udah puasa Ramadan aja. Saya niat puasa qada aja. Nadar aja. Kifarah aja. Nggak boleh menggabung nadar sama qada. Ramadan sama nadar nggak boleh. Tapi beda sama puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh satu hari beberapa niat. Contoh, hari ini misalkan, ini hari Kamis, saya niat puasa hari Kamis. Saya niat puasa Sya'ban, puasa kelahiran saya kebetulan hari Kamis, saya niat puasa 3. Satu hari kalau puasa sunnah, satu hari boleh lebih dari satu niat. Sama sholat juga begitu sholat. Kita sholat nih, ente datang ke Al-Mawanah, sholatnya udah mulai. Ente biasa tahiyatul masjid. Ini sholatnya tanggung banget, waktunya cuma 2 menit. Pilih qobliyah apa tahiyatul masjid. Ente dua-duanya aja gabung. Niat, aku niat sholat qobliyah duhur, aku niat sholat qobliyah duhur sama tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar, dapat dua-duanya. Qobliyah duhur dapat, tahiyatul masjidnya juga dapat. Gitu ya. Jadi kalau sholat sunnah, puasa sunnah boleh lebih dari satu niat gitu ya. Terus yang ketiga, perbedaan puasa wajib sama niat puasa wajib sama puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu wajib ta'yin, menentukan puasanya. Saya niat puasa Ramadan, Ramadannya harus disebut. Saya niat puasa qada, saya niat puasa nadar, saya niat puasa kifarah. Tapi kalau puasa sunnah yang mutlak ya. Puasa sunnah kan ada 2. Ada sunnah muayyadah, ada yang mutlaqah. Kalau muayyadah yang tertentu itu kayak puasa sunnah Arafah, tarwiyah, artinya puasa yang nggak bisa dikerjain di hari yang lain. Kayak tarwiyah di hari ke-8, Arafah di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, Asyura di hari ke-10 bulan Muharram. Artinya puasa yang nggak bisa dikerjain di hari lain itu namanya muayyadah, yang tertentu. Kalau puasa mutlaqah, puasa yang bebas, artinya puasa yang boleh dikerjakan kapan saja. Ente cukup saya niat puasa karena Allah Ta'ala cukup. Saya niat puasa karena Allah cukup. Tapi kalau puasa wajib sama puasa sunnah yang ditentuin harinya, wajib tak harus menentukan. Contoh yang wajib, saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa qada, niat puasa nadar. Kalau yang sunnah yang ditentukan, saya niat puasa Arafah, saya niat puasa tarwiyah, saya niat puasa Asyura. Tapi kalau puasa sunnah yang mutlak, saya niat puasa karena Allah Ta'ala cukup niatnya. Paham nggak? Insya. Jadi 3 perbedaan dalam niat antara puasa wajib sama puasa sunnah. Yang tadi yang pertama, kalau puasa wajib niatnya dari maghrib sampai subuh. Kalau puasa sunnah dari maghrib sampai duhur. Yang kedua, kalau puasa wajib satu niat, satu hari cukup satu niat, gitu ya. Kalau puasa sunnah satu hari boleh beberapa niat. Yang ketiga, puasa wajib harus menentukan jenis puasanya. Ramadan, nadar, qada, kifarah. Kalau puasa sunnah yang mutlak ya, yang mutlak boleh nggak menentukan puasanya. Contoh tadi saya niat puasa karena Allah Ta'ala. Insya Allah paham ya? Insya Allah. Yang kedua, rukun puasa itu yang kedua adalah tidak melakukan hal yang membatalkan puasanya. Ini yang mau aneh bahas ya. Jadi anak-anak metik paling enggak setelah ngaji ini paham lah. Mana yang membatalkan puasa, mudah-mudahan puasa itu ingat ya, kalau ibadah itu bukan targetnya bukan cuman sah. Mudah-mudahan diterima, amin. Amin. Nanti dalam satu hadis itu ada seorang hamba itu nanti protes kepada malaikat. Ya malaikat, bukankah tanggal sekian ketika dia menerima catatan amalnya, bukankah tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya sholat di Al-Mawanah. Saya sholat, saya wudhu di sana, saya sholat di sana. Kata malaikat, nggak ada catatan itu. Kenapa? Karena dia sholat cuma hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dia sholatnya nggak diterima. Mungkin ada yang nggak memenuhi syaratnya gitu. Makanya mudah-mudahan pulang ngaji ini, mudah-mudahan target kita tahun ini bukan cuma sah tapi diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.